Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan 3 macam. Dengan naik kendaraan. Ada yang dari kubur bangkit menuju padang mahsyar, disediakan tunggangan. Nah, sehingga dia duduk di atas tunggangan menuju padang mahsyar. Ini orang-orang yang punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu keluar dari kuburnya, disediakan sudah tunggangannya, disediakan pakaiannya dan sebagainya. Berjalan kaki, nah ada yang begitu bangkit dari kubur menuju padang mahsyar berjalan batis, kada ada tunggangan. Dan berjalan di atas muka-muka mereka, bertiharap. Nah, jalan bertiharap, merayap, yang kayak ular jalannya. Lalu seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas muka-muka mereka? Kayak apanya berjalan merayap nangka itu? Nah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang, maksudnya Tuhan, yang menjalankan mereka di atas tapak kaki mereka adalah mampu untuk menjalankan mereka di atas muka-muka mereka. Jadi keadaan nih, Tuhan yang membuat manusia bisa berjalan di atas kakinya, Tuhan bisa aja membuat orang itu berjalan atas mukanya. Ini mukanya nang berjalan na parut muha nang berjalan nang merayap di bumi. Dalam tabiat manusia terdapat keingkaran kepada apa yang tidak berjinakan hatinya dengannya. Kita biasa mengingkari. Nah, kadang kau membayangkan terhadap sesuatu yang belum pernah ada terlintas di hati kita. Kayak apa ya orang berjalan kada pakai batis, parut nang berjalan lawan muha. Jadi jar Nabi, Allah yang bisa menjalankan orang dengan batis, Allah bisa juga menjalankan orang dengan muhanya itu. Tabiat kita mengingkari kepada hal-hal yang tidak pernah terlintas di hati kita. Jikalau manusia tidak menyaksikan ular dan ia berjalan di atas perutnya seperti kilat yang menyambar, niscaya ia ingkar kepada terupanya berjalan di atas selain kaki. Nah, manusia karena melihat ada ular laju jalannya, hanya mengandalkan parutnya aja. Nah, jakanya kada melihat, kada percaya manusia orang bisa berjalan lewat parutnya. Tapi karena melihat ada kenyataan ular yang berjalan lewat parutnya itu dengan lajunya, cepatnya, manusia percaya. Nah, jakanya kada pernah melihat ular, kisahnya aja ada, bisa kada percaya manusia. Ada sesuatu yang bisa berjalan dengan perutnya. Dan berjalan kaki juga dipandang jauh bagi orang yang tidak menyaksikan yang demikian itu. Nah, orang berjalan lawan batis itu kan manusia bisa kada percaya, jakanya kada pernah melihat. Tapi karena melihat ada orang berjalan lawan batis, nah kalau percaya bahwa ada orang berjalan dengan batis. Nah, jadi di padang mahsyar itu manusia ada yang berjalan batis, ada yang berjalan lewat muhanya. Nah, muhanya yang berjalan di padang mahsyar itu. Maka jauhilah dirimu dari ingkar kepada sesuatu dari keajaiban-keajaiban hari kiamat. Nah, jangan ingkar dengan keajaiban-keajaiban yang ada di alam kubur, yang ada di padang mahsyar, yang ada dalam neraka. Karena semuaan itu adalah Allah mampu untuk menciptakan yang demikian itu.
Maka jauhilah dirimu dari ingkar, kada percaya atau ragu-ragu kepada sesuatu dari keajaiban-keajaiban hari kiamat. Ada orang manusia nang berjalan parutnya kayak rumah. Dalam hadis Nabi disebutkan demikian. Orangnya kayak biasa, parutnya nang kayak rumah. Nah, itu orang nang dalam dunia banyak ketujuh makan riba, makan pungli, makan pajak, yang duit-duit haram daripada manusia. Itu di akhirat di padang mahsyar bangkit dari kubur manusia biasa, parutnya nang kayak rumah genalnya. Memang kita kada pernah melihat ada orang macam itu. Jangan ingkar, jangan ragu. Karena di akhirat itu semuaan penuh dengan keajaiban-keajaiban, keanihan-keanihan yang belum pernah kita lihat di alam dunia ini. Jauhilah dirimu dari ingkar kepada sesuatu dari keajaiban-keajaiban hari akhirat. Ada ular berkepala 10. Jangan kada percaya, jangan ragu. Walaupun di dunia belum pernah kita lihat ada ular berkepala 10. Di akhirat itu ada. Karena menyalahinya kepada dibandingkan apa yang ada di dunia. Dunia jangan diukur akhirat, karena akhirat penuh dengan keajaiban-keajaiban. Maka jikalau kamu tidak menyaksikan keajaiban-keajaiban dunia, kemudian dikemukakan kepadamu sebelum menyaksikannya, niscaya kamu ingkar kepadanya. Dulu kan orang lagi belum tahu, belum mendengar, belum melihat adanya pesawat, orang nggak percaya lawan pesawat itu. Ada besi nang terabang mengangkut berapa ratus manusia, ini nggak percaya. Lagi belum melihat, lagi belum tahu kisahnya. Nah setelah tahu kisahnya, saya sudah melihat, hanya percaya. Nah demikianlah akhirat itu. Banyak hal-hal yang kita kada tahu, yang kita kada melihat. Nah, jangan kada percaya oleh sebab yang demikian. Maka hadirkanlah dalam hatimu, bayangkanlah dalam hatimu akan rupamu. Nah di akhirat itu macam apakah kena rupa kita nih? Dan kamu berdiri dalam keadaan dengan telanjang, terbuka, terhina, terusir, bingung, termangu-mangu, lagi menunggu kepada apa yang berlaku atasmu dari keputusan dengan kebahagiaan atau dengan celaka. Dan besarkanlah keadaan ini. Arti besarkan itu artinya pentingkanlah keadaan. Selalu kita hadirkan di dalam hati kita, di dalam tafakkur kita. Kita selalu membayangkan kayak apa nasib kita pada hari itu. Apakah termasuk orang yang diberi Allah tunggangan sehingga ke padang mahsyar begitu nyamannya dengan tunggangan, dengan pakaian? Apakah termasuk orang yang berjalan batis sambil diusir, diburu? Apakah termasuk orang yang berjalan dengan muhanya sendiri? Dan besarkanlah keadaan ini, karena sesungguhnya ini adalah perkara yang besar. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.